Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jalabana. Di sini saya akan menjelaskan tentang quotient similarity sebagai bentuk revisi dari laporan sidang internship 2 saya. Nah, untuk penjelasannya, quotient similarity itu adalah ukuran kesamaan antara dua buah vektor dalam sebuah ruang dimensi yang didapat dari nilai kosinus sudut dari perkalian dua buah vektor yang dibandingkan. Kemudian nilai kosinus 0 derajat itu adalah 1 dan kurang dari 1 untuk nilai sudut yang lain. Maka nilai similarity dari dua vektor dikatakan mirip apabila sama dengan 1 atau mendekati 1. Kemudian hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk mencari kecocokan dengan quotient similarity. Yang pertama itu adalah A dan B atau X dan Y. Ini sebagai dua data pembanding nantinya. Kemudian atribut yang digunakan. Atribut itu bisa berupa hobi ataupun genre film ataupun makanan kesukaan atau minuman kesukaan seperti itu. Kemudian term frekuensi ini itu untuk menilai nilai dari atribut tersebut. Misalnya si A pada atribut genre film dia mempunyai rating 4 untuk film horor. Jadi di term frekuensinya disimpan 4. Kalau dia misalnya si B kurang suka film horor, berarti term frekuensinya bisa 0 gitu. Kemudian lanjut ke perhitungan kecocokan. Setelah perhitungan kecocokan didapat, akan muncul nilai kecocokan antara A dan B. Lanjut kita dilanjutkan ke datanya. Jadi data yang dicoba misalnya dari atribut hobi, A mempunyai term frekuensi 3 pada hobi membaca, kemudian term frekuensi 2 pada hobi menulis, dan term frekuensi 0 pada hobi berenang. Kemudian pada bagian B, term frekuensinya dia demi membaca 1, menulis 0, berenang 0, dan untuk makanan sate adalah 0. Setelah itu lanjut ke perhitungannya. Ini rumus untuk quotient similarity. Sebelum perhitungan kita mendeskripsikan data. Jadi vektor A itu nilainya 3205, sedangkan vektor B itu 1000. Yang diambil dari sini, dari term frekuensi tadi 3205, 1000. Setelah itu masing-masing dari data tadi dikalikan. Jadi term frekuensi ini dikalikan dengan yang ini gitu. Jadi 3 dikali 1, 2 dikali 0, 0 dikali 0, 5 dikali 0. Kemudian ditambahkan masing-masing menghasilkan nilai 3. Setelah itu dari masing-masing A dan B tadi dimasukkan ke dalam rumus 3 pangkat 2 yaitu 9, kemudian ditotalkan, ditambahkan. Setelah itu akarnya dicari gitu sama dengan 6,16. Dan untuk bagian B sama, ini pangkat 2 kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya 1. Setelah itu dari total ini ya, dari hasil ini 3 dibagi 6,16 dikali 1 menghasilkan 0,49. 0,49 itu artinya 49%, berarti nilai kecocokan antara A dan B itu senilai 49%. Jadi kurang mirip lah. Nah, jika data tersebut semakin mendekati 1, maka
nilai kemiripannya itu semakin mirip gitu. Tapi tidak mungkin si nilai kemiripannya dapat melebihi 1. Kemudian di bagian laporannya sudah diperbaiki. Semacam page breaknya udah diperbaiki. Bab 2, bab 3. Kemudian yang bab 2 bagian quotient similarity sudah ditambahkan rumus yang dijelaskan pada PowerPoint yang tadi. Nah, kemudian bagian perbaikan pada bagian hasil quotient similarity. Jadi, nah dari keseluruhan data yang ada, saya kembalikan buat list yang ditampung oleh variabel job rekomendasi. Di sini bertujuan untuk menghilangkan data-data redundansi gitu. Namun ini tetap list yang ada pada dataset utama. Di sini saya mengambil 15 data yang dimasukkan ke dalam list. Ini error karena kemarin untuk nyari job title yang ada di sini. Ini juga karena sudah tidak digunakan lagi. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel data rekomendasi, kemudian dibuat ke dalam CSV. Kenapa dibuat ke dalam CSV? Ini bertujuan supaya ketika mau merubah data list yang tadi, jadi tidak perlu menambahkan list yang dari situ, tapi bisa diubah langsung dari CSV-nya. Kemudian ini proses ini sudah dijalankan, ini juga sudah. Nah, jadi matching resultnya seperti ini. Nah, di sini juga ternyata masih terdapat redundansi ya. Ini dari 15 list yang saya masukkan, yang di sini ternyata menjadi 19. Nah, untuk menangani hal tersebut menggunakan drop duplikat. Jadi dari 15 list yang tadi, hasilnya tetap 15. Nah, dari sini sudah tidak ada redundansi lagi. Mungkin itu perbaikan dari bagian hasil quotient similarity. Ya, mungkin itu saya ingin. Kemudian perbaikan di bagian quotient similarity. Mungkin seperti itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.